Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, Ibu akan beri penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat kesamaan dan perbedaan dari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Pelopor dari taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Urutan takson dalam klasifikasi, di sini ada contoh susunan takson dalam klasifikasi. Sini ada klasifikasi kucing atau hewan, kingdom, animalia, phylum, chordata, klasis, mamalia, ordo, carnivora, family, Felidae, genus Felis, spesies Felis domestica atau kucing rumahan, dan klasifikasi padi, tumbuhan. Sini ada kingdom, plantae, divisio, spermatophyta, klasis, liliosida, ordo, Poales, family, Poaceae, genus Oryzae, spesies Oryza sativa atau tanaman padi. Metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur. Sistem tata nama ganda dengan aturannya sebagai berikut. Yang pertama, atau A, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis spesies yang terdiri atas dua kata Latin. B, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. C, penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah. Contoh di sini ada padi. Huruf pertamanya O-nya besar, Oryza sativanya kecil, dan dicetak miring ya. Ketela pohon, Nanihat, M-nya besar, Putilisma, U-nya kecil. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini dibagi menjadi 5 kingdom. Dikenalkan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Kerajaan dalam klasifikasi 5 kingdom meliputi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pertama, kingdom Monera. Anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti, prokariota. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Ini adalah contoh dari kingdom Monera ya. Sini ada bagian-bagiannya. Ada fili, ribosom, membran sitoplasma, dinding sel, kapsul, sitoplasma, nukleoid, dan flagela. 2. Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariota, bersel tunggal, multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang. Yang pertama, protozoa. Protozoa ini dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan alat geraknya. 1. Hewan berkaki semu atau rhizopoda, bergerak dengan kaki semu. Contohnya amoeba, Proteus, dan entamoeba coli. Yang kedua, hewan berbulu cambuk atau flagellata, bergerak dengan bulu cambuk. Flagella, contohnya Eugea viridis dan Trypanosoma gambins. 3. Hewan berbulu getar, Ciliata, bergerak dengan bulu getar atau cilia. Contohnya Paramecium sp. 4. Hewan berspora, Sporozoa, tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya Plasmodium sp. Penyebab penyakit malaria. Di sini ada gambar dari protozoa ya, di mana ada rhizopoda, ciliata, flagellata, sporozoa, amoeba, paramecium, dan eugenia. Alga atau ganggang. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibedakan menjadi 4 golongan. Alga hijau, alga merah, alga pirang, alga resik. Contoh Spirogyra. Contoh dari alga merah, Ochiuma. Contoh dari alga pirang, Sargassum. Alga resik berwarna keemasan. Nah, ini dia gambar dari
alga atau ganggang. Kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, dan tubuh jamur disebut talus. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 kelas. Yang A, Zygomycotina, contohnya tempe, Rhizopus arizae. Nama latinnya adalah Rhizopus arizae. Ascomycotina, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, dan C, Basidiomycotina, contohnya jamur kuping atau nama latinnya adalah Auricularia sp. Deuteromycotina, contoh jamur panu. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kingdom fungi atau jamur. 4. Kingdom plantae. Plantae dibedakan menjadi lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Nah, ini kerajaan tumbuhan. Brytophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji. Untuk lumut sendiri ini terdiri dari lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, ini adalah contoh dari lumut daunnya. Sekarang paku-pakuan, sini ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Spermatophyta ada Gymnospermae dan Angiospermae. Di sini ada cemara dan mangga. Yang terakhir adalah kingdom animalia. Kingdom animalia itu dibedakan menjadi 2 kelompok, invertebrata dan vertebrata. Vertebrata adalah hewan tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk invertebrata sendiri, ini dibagi menjadi 8. Pertama, porifera, contohnya hewan spons. Coelenterata, contohnya Hydozoa, Scirpozoa, dan Anthozoa. Platyhelminthes, contohnya planaria dan cacing hati. Nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Anthropoda, contoh udang, kepiting, dan serangga. Echinodermata, contoh bintang laut, laut landak, dan teripang. Molluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Vertebratanya adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dibedakan menjadi 5. Fishes, contohnya ikan mozaik, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan emas. Kelas amfibia, contohnya adalah katak. Kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Kelas aves, contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelawar, lumba-lumba. Nah, di sini adalah hewan-hewan yang termasuk dari vertebrata dan invertebrata. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Kita harus semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.